Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah Nur Muhammad sallallahu La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an ليطهر القلوب ويرشد الناس إلى العقائد الصحيحة وإلى العلوم النافعة وإلى الأخلاق الفضيلة الذي تسمو بالفرد والمجتمع إلى المكانة العزة والكرامة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hadratil Mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujat, segenap tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Bani Umar, pengurus yayasan, Bapak, Ibu, jamaah salat subuh, majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dianggap ingkar kepada Allah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan summa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, padahal kalian dulu mati, kemudian Allah hidupkan kalian. Dulu kita nggak ada, lalu Allah adakan. Kemudian summa yumitukum, nanti akan dimatikan. Maka yang hadir ini semuanya camat, calon mati. Betul atau betul? Bahkan beberapa di antaranya ini kayaknya sudah dekat ini. Halo, dunia itu memang dekat, pendek. Ketika ditanya ahli akhirat, kam labistum, berapa lama kamu hidup? Yauman, 1 hari. 1 hari itu generasi Nabi Adam 1000 tahun. Inna yauman indallahi kalfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di sisi Allah itu 1000 tahun dalam hitunganmu. Jadi orang yang jawab dari kiamat nanti yauman, itu yang hidupnya 1000 tahun. Kalau Bapak Ibu yang hadir kira-kira nyampe 1000 tahun enggak? Roman-romannya mah kagak gitu. Nisfa yaum kata mereka. Setengah hari yang 500 tahun. Kayaknya kita juga enggak nyampe. 250 itu udah bagus. Udah bagus banget. Sekarang udah 100 tahun juga udah bagus. Nah, saya doain semua yang hadir ini umurnya panjang dan barokah.
panjang umurnya, nambah kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, bahkan sampai detik-detik akhir hayatnya. Yang beliau sebut bukan dirinya, keluarganya, nafsi, usrati, tidak. Tapi ummati, ummati, ummati ya Jibril. Bagaimana nasib umatku, hai Jibril? Bagaimana nasib umatku? Jibril datang menghampiri Nabi membacakan ayat suci surah Ad-Duha ayat 5. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Diulang-ulang ayat itu di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Kelak Tuhanmu akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridha ya Rasulullah. Dan Nabi Muhammad pun menjawab, idzan lan ardha wa wahidun ummati finnar. Kalau begitu wahai Jibril, sekali-kali aku tidak akan ridho kalau ada satu saja umatku masuk api neraka. Maunya Nabi semua umatnya menjadi ahlul jannah. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Beliau sudah merindukan kita sebelum kita rindu kepadanya. Bapak Ibu rindu tidak dengan Nabi? Rindu, memang pernah ketemu? Rindu akan berjumpa dengannya, keindahan wajahnya, keindahan akhlaknya yang disampaikan kepada kita, baik dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar di atas akhlak yang mulia, maupun dalam sirah nabawi, keindahan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam rindu ini dengan salawat kepadanya. Salawat kita bersama, karena setiap salawat itu akan mengundang turunnya rahmat Allah. Allah turunkan 10 rahmat, Allah limpahkan 10 kebaikan, Allah angkat 10 derajat kita, Allah hapuskan 10 keburukan kita, dan Allah hilangkan 10 daripada dosa-dosa kita setiap satu salawat kita kepadanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pagi hari ini tema kita tentang zikir diri dan alam semesta. Zikir dalam bahasa Arab zakara, yang berarti menyebut, mengingat. Istilah-istilah zikir sangat banyak dalam Al-Quran maupun sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut zikir, yang kebayang apa Bapak Ibu? Apa? Ingat. Tasbih. Tasbih termasuk
zikir. Tahmid termasuk zikir. Takbir, tahlil, salawat, doa, zikir. Itu zikir-zikir sebutan. Zikir-zikir ucapan. Ada zikir hati, zikir kolbi. Ada zikir jawarih, zikir anggota badan. Kata Imam Nawawi ketika menjelaskan fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Fadhkuruni, berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku bil lisan, dengan lisan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wa la hawla illa billahil aliyyil azim. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, walaupun kita berzikir di dunia ini dengan lisan ucapannya di bumi, tapi gemuruhnya sampai di bawah arsy. Seperti gemuruhnya lebah bersamaan dengan tasbih, tahmid, takbirnya para malaikat yang mengelilingi arsy. Di bumi kita berzikir, gemuruhnya sampai ke langit. Tasbih ini termasuk yang afdhalut tasbih, bagian dari zikir. Kita mau makan, minum, nih ngucap kita bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Zikir bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kenapa dikit-dikit udah mau habis? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bersamaan dengan zikir kita, air pun ikut berzikir. Ini zikirnya bukan hanya lisan. Ketika hati kita mengatakan, ini air karuniamu ya Allah. Dengan air ini, energinya, ya Allah jadikan energi ketaatan untuk kebaikan. Maka itu bagian daripada zikir qalbu kita. Zikir lisan, menyebut nama Allah. Baru mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Baca ayat kursi, baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dalam sebuah riwayat tambahkan Al-Kafirun. Siapa yang membaca Al-Kafirun sebelum tidur, maka Allah akan hilangkan tuh kesyirikan dalam hatinya, kemusyrikan dalam dirinya. Ayat kursi sebagai sebuah penjagaan. Zikir istighfar juga bagian daripada zikir lisan. Seberapa banyak? Idealnya karena Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW yastaghfiru rabbahu kulla yaumin mi'ata marrah. Wa inni la astaghfiru ila rabbi, aku benar-benar mohon ampun kepada Tuhanku mi'ah atau mi'atain, dalam riwayat 100 sampai 200 minimal. Setiap hari istighfar 100, mohon ampun. Kenapa? Karena kita ini dalam menjalani hidup banyak dosa. Betul atau betul? Ada seorang pemuda datang kepada syekhnya, ya syekh, buat apa saya tobat, saya istighfar, habis itu saya berbuat dosa lagi. Jujur, dosa kita berulang-ulang atau tidak? Berulang-ulang kan? Lalu dijawab sama syekh itu, kalau kamu punya pakaian kotor, kamu cuci nggak? Cuci. Kotor lagi nggak? Ya kotor lagi, begitulah.
Maka mencuci dosa-dosa kita itu lebih utama daripada mencuci pakaian kita. Karena kotornya pakaian hanya berpengaruh di dunia, tapi kotornya hati, diri ini nanti akan dibersihkan, dibakar di akhirat nanti di api neraka. Pilih dibersihin di dunia atau di akhirat? Halo? Dunia diantaranya dengan istighfar, dengan zikir. Kalimat istighfar itu menghapuskan kita dari dosa-dosa. Yang pendek ya astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Yang paling pendek. Yang sedang astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Sama. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Atau yang agak panjangan, siapa yang bacanya di pagi hari maupun sore hari, Allah akan hapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. 3 kali cukup membaca Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca habis subuh, habis asar 3 kali. Allah hapuskan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Wa in kana misla jabatil bahri, walaupun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan banyak atau dikit? Banyak. Allah hapuskan. Kenapa? Kita sudah mengaku di situ, ya Allah, aku mohon ampun kepada yang maha agung. Aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Zat yang tiada Tuhan melainkan Dia, Al-Hayyu Al-Qayyum. Di situ Asmaul A'zam, yang maha hidup, maha berdiri sendiri, selalu mengurus makhluknya. Kita merasa diurus oleh Allah. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kembali kepada Allah. Ada yang kalau kita baca pagi dan sore dijamin husnul khatimah dan dijamin dimasukkan dalam surga. Sayyidul istighfar. Dzikir lisan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kalau kita baca pagi dan sore dijamin masuk surga kalau mati hari itu. Allahumma anta rabbi, pengakuan, ya Allah, engkaulah Tuhanku. Ini kayak apa baiknya Allah sama hambanya. Kita banyak dosa, banyak salah, tapi diajarin cara supaya dosa salah itu dihapuskan, sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku. Khalaqtani, engkau telah ciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Di situ pengakuan kita hamba, Allah lah sang khaliq.
Allah yang mencipta kita, mengurus kita. Anta Rob. Rob itu pencipta, pengatur, pengurus. Khalaqtani, menciptakan aku, wa ana abduka, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku berjanji bersungguh-sungguh untuk taat kepadamu sesuai dengan kesanggupanku. Kita nggak akan bisa taat sepanjang hayat kita sepenuhnya tanpa kesalahan. Mesti kita punya salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khati'in at-tawwabun. Semua anak Adam pasti berbuat salah. Yang hadir ini kalau saya tanya, adakah yang salahnya dikit? Halo? Yang salahnya banyak, angkat tangan. Yang banyak banget? Oh, saking banyaknya berat ngangkat tangannya. Banyak salah kita kepada Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku berjanji bersungguh-sungguh untuk taat kepadamu sesuai dengan kesanggupanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Jangan sampai keburukan itu membuat kita disiksa di dunia maupun di akhirat. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu ulaka binikmatika alaiya, aku mengakui nikmat-nikmatmu kepadaku. Adakah satu bulan tanpa nikmat Allah? Tidak. Adakah satu pekan tanpa nikmat Allah? Tidak. Adakah satu hari tanpa nikmat Allah? Tidak. Adakah satu jam saja tanpa nikmat Allah? Adakah satu detik aja kita lewati tanpa nikmat Allah? Nah, kalau begitu seharusnya sebanyak hembusan napas itu, sebanyak itu kita harus syukur, harus berzikir mengingat Allah. Karena kalau setiap hembusan napas itu nikmat, dalam hembusan napas itu banyak anugerah Allah yang lain. Jantung berdenyut, paru-paru kembang kempis, telinga bisa mendengar, mata bisa melihat. Ini semua nikmat Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi dari Tuhan yang akan kalian dustakan? Man tukadzibu bi ala'i rabbina. Kata jin-jin, kami tidak pernah mendustakan nikmat-nikmat. Ini semuanya darimu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Jangan sampai engkau azab, engkau siksa di dunia maupun di akhirat. Abu ulaka binikmatika alayya. Aku mengakui nikmat-nikmatmu kepadaku. Kita hidup ini dari lahir atas nikmat Allah. Kemudian kecil, remaja, dewasa, menikah. Dulu anak-anak, sekarang punya anak. Habis itu punya cucu. Kalau udah punya cucu, tandanya mau ada yang gantiin di rumah kita. Halo? Yang punya cucu senyum-senyum. Sudah waktunya. Sudah waktunya. Abu'u bidambi. Aku mengakui akan dosa-dosaku. Allah itu senang ketika kita ngakuin dosa, kita salah. Dosa-dosa yang kita akui itu besar di sisi kita, akan menjadi kecil di sisi Allah. Sebaliknya, dosa yang kita remehkan, kecil di sisi kita, justru besar di hadapan Allah. Maka jangan meremehkan dosa. Kita anggap aja dosa kita banyak, dosa kita besar. Nanti Allah akan mengecilkan itu, karena kita sudah istighfar, mohon ampun kepada Allah. La kabair ma'al istighfar. Nggak ada dosa besar kalau rajin istighfar. Semua para nabi ngakuin salah dosanya. Dari semenjak zaman nabi pertama, Nabi Adam. Adam, salahnya Adam bukan salah yang disengaja. Walam najid lahu azma.
kami tidak menemukan Adam sebagai orang yang pengen salah, tapi tersalah. Fa'azallahum asyaitanu anha. Syaitan menggelincirkan Adam. Tapi Allah sayang sama Nabi Adam. Summajtabahu rabbuhu. Lalu dipilih Adam, diajarin caranya berdoa, caranya bertobat. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Maka Nabi Adam pun menerima kalimat pertaubatan dari Tuhannya, dan Allah pun menerima taubatnya. Diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 29. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami, ngaku kami telah berbuat. Dan kenapa kami? Adam dan Hawa sama-sama salah. Wa illam taghfir lana, jikalau tidak engkau ampuni kami, wa tarhamna, engkau rahmati kami, engkau sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Nabi Yunus alaihi salam ketika salah meninggalkan kaumnya pun segera bertauhid, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Diutus kepada 100.000 kaumnya kurang lebih, tak satu pun yang mengikuti dakwahnya. Nabi Yunus sudah memberikan ancaman, kalau kalian tidak mau menyembah Allah akan datang azab Allah. Ngapain akan sekarang aja? Bagaimana turun azab? Nabi Yunus di situ. Yunus pun marah meninggalkan kaumnya. Wa dhannuna idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanadaw fi dhulumat. Ingatlah ketika dhannun Nabi Yunus, dia marah meninggalkan kaumnya. Wa dhanna an lan naqdir alaihi, dia menyangka nggak akan kami sempitkan hidupnya. Ini Al-Quran berbincang tentang psikologi. Orang kalau marah hidupnya sempit. Bapak Ibu pernah marah? Halo? Pernah marah sama pasangan? Rumah yang luas terasa sempit. Biasanya ngelihat wajahnya enak, karena marah jadi enak. Halo? Nah, sama tetangga marahan jadi sempit. Nah, disempitkan, hidup Nabi Yunus pun disempitkan. Dari luasnya dunia ke kapal, udah luasnya kapal ke perut ikan. Fanada fid dhulumat, maka dalam kegelapan, 3 kegelapan, gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya dunia, Nabi Yunus selalu mengulang-ulang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Biasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Ini enggak, justru dalam kondisi begitu, la ilaha illa anta, tidak Tuhan melainkan Engkau. Dekat. Orang kalau udah taubat dekat sama Allah. Maka pembunuh 99 tambah 1 itu, si rahib dibunuh juga. Ketika dia sudah niat taubat, dekat sama Allah. Akhirnya ruhnya pun dibawa malaikat rahmat, bukan malaikat adab. Sudah taubat. Lam ya'mal soleh qatun, belum beramal soleh sama sekali. Laqad taba at-taibu kamalan dambala. Sungguh dia telah bertobat. Orang yang bertobat seperti orang yang enggak punya dosa. Dibawa malaikat rahmat. Sudah taubat. La ilaha illa
anta. Kalau udah taubat dekat sama Allah. Istighfar membuat kita dekat sama Allah. Subhanak, tasbih, maha suci engkau, bukan subhanallah. Subhanaka, maha suci engkau, karena dekat. Inni kuntu minal dhalimin. Nah, inilah bekal kita menghadap Allah. Merasa banyak dosa, sesungguhnya aku banyak berbuat zalim, berbanyak salah. Ya Allah, ampuni hamba. Kita mau datang dengan harta, Allah Al-Ghani, Maha Kaya. Kita datang dengan ilmu, Allah Al-Alim. Lalu datanglah dengan kerendahan, dengan merasa banyak salah, banyak berbuat zalim. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kayak Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi wala ala naril jahim wahabli taubatan wafir dunubi fa innaka firun hamil azimi. Dimimpikan oleh sahabatnya sepeninggal Abu Nawas. Kaifa haluk, bagaimana keadaanmu ya Abu Nuwas, wahai Abu Nuwas. Skripsi saya tentang Abu Nuwas fi Saratil Khamriyah, tentang perombakan syair-syair Khamr menjadi syair-syair pertaubatan. Maka aku bukan Abu Nuwas, aku Ummu Hani, Abu Hani, namanya Abu Hani. Ketika itu berkah syair yang aku tulis di bawah bantalku, Allah mengampuni aku. Orang-orang belum tahu, tapi temennya ini dalam mimpinya dikasih tahu. Dia menulis syair di bawah bantal. Dia tanya sama keluarganya, memang Abu Nuwas meninggalkan sesuatu di bawah bantalnya? Tidak tahu, kami tidak tahu. Coba dicek di bawah bantalnya. Syair ini belum sempat dibacakan di depan umum. Ketika dicek, benar ada tulisan ini. Wahai Tuhan, aku tidak layak ke surgamu. Namun aku juga tidak mampu kalau masuk api nerakamu. Wahabli taubatan, berikanlah taubat kepadaku. Sesungguhnya engkau maha nerima taubat. Dzunubi mislu adadi rimani, dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmatmu ampunkan aku, oh Tuhanku. Dosa kita banyak, tapi rahmat Allah lebih banyak. Dosa kita besar, rahmat Allah lebih besar ya Allah. Kalau sudah kita gandengkan dengan rahmat Allah, maka itu nggak ada artinya. Maka tetap kita menganggap dosa kita banyak, salah kita banyak, tapi kita punya keyakinan rahmat Allah lebih banyak. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Istighfar, bagian dikir bil lisan, salawat, dikir, baca Quran, dikir. Afdhalu dzikri tilawatil Quran. Seutama-utamanya zikir tilawah Al-Quran. Selain afdhalu dzikri la ilaha illallah, tapi tilawah setiap hurufnya mendapatkan kebaikan, 10 kebaikan, menghapus 10 keburukan. Maka di antara cara mengejar pahala itu banyak-banyak tilawah Al-Quran. Para ulama menjelaskan, kalau kamu pengen berbincang-bincang sama Allah, salatlah. Tapi kalau pengen Allah bincang-bincang sama kamu, bacalah Al-Quran. Karena Quran itu adalah kalamullah. Saat kita baca Quran, sebenarnya Allah lagi bincang-bincang sama kita. Ketika saya perhatikan Imam Khomeini, tahu Imam Khomeini? Tahu gak? Pemimpin Syiah, tetapi kalam-kalamnya
Dia pengen nggak membedakan antara Sunni dan Syiah. Dia bilang kita ini Islam, sama-sama Muslim. Tuhan kita sama Allah. Kitab kita juga Al-Quran. Nabi kita Nabi Muhammad. Tentang penyebutan Sunni Syiah akan belakangan. Zaman Nabi itu nggak ada Sunni Syiah. Saya senang ketika beliau itu membaca Al-Quran. Kayaknya sih secara lagu mah nggak begitu bagus, tapi diresapi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia pesan sama anak-anak, kalian harus sering-sering untuk apa? Menyambungkan hati kepada Allah, wahai anak-anakku. Bagaimana? Jagalah sholat. Jangan sampai kita putus dari Allah. Terhadap anak-anak dikasih nasihat begitu. Jadi membaca Al-Quran seakan-akan memang Allah lagi dialog sama kita. Jadi kalau pengen bincang-bincang sama Allah, sholatlah. Tapi kalau kamu pengen Allah yang bincang-bincang sama kamu, nasihatin kamu, bacalah Al-Quran. Ini bagian daripada dzikru afdalu dzikri tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Afdalu dzikri tilawatul Quran. Bilisan, ragamnya banyak, salawat, istighfar, tasbih, tahmid. Nah, khusus tahlil itu ya afdalu dzikri. Dia kalau istighfar menghapus dosa, tasbih, tahmid, takbir menambah pahala. Kalau khusus tahlil ini menghapus dosa dan menambah pahala. Nah, kata Nabi pesannya, jadidu imanakum, perbarui imanmu. Jadidu imanakum, perbarui imanmu. Kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami perbarui iman? Aksiru min dzikri la ilaha illallah, perbanyak zikir la ilaha illallah. Ada orang yang dalam kesendiriannya Allah, 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 Allah. Dia nyebut nama Allah, itu enggak salah juga. Kenapa? Wadkurisma rabbika, sebutlah nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Al-Ahzab 41-42. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah, sebutlah Allah dengan sebutan sebanyak-banyaknya. Allah, Allah, Allah. Biasanya pengikut tarekat Naqsabandiyah, zikirnya Allah, 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 sebanyak denyut jantung. Ada juga yang lengkap, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pengikut tarekat Qadiriyah. Saya pernah ngikut. Ini gabungan Qadiriyah, Naqsabandiyah. Setelah Allah, Allah, setelah la ilaha illallah, nanti pas sendirinya Allah, Allah, Allah. Itu dibaca 1000 kali. Nanti malam baru ceramah. Jam 1 itu baru ceramah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari habis maghrib ketemu jam 1 nggak ngantuk. Ini beda yang sama tahlil kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasanya ngantuk tuh. Tapi kalau yang kenceng tadi nggak ngantuk, ngusir setan. Modelnya Umar. Kalau dikir kenceng. Kalau Abu Bakar pelan-pelan sampai nangis-nangis itu. Abu Bakar. Pelan tapi nonjok juga. Silahkan mau dikir jahri maupun sirri. Tapi ada juga, dia nggak banyak kalimat-kalimat kalam la ilaha illallah, Allah, Allah. Tapi menyebutnya digandengkan dengan Nabi Muhammad. Menyebut Allah dan Muhammad, salawat. Tarekat Tijaniyah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sholawat tarekat Tijaniyah. Ada juga dia dikit-dikit itu nggak ada patenannya,
nggak 100, 1000, tapi rajin ke majelis taklim, namanya thariqatut taklim. Ini semua juga sama untuk ta'arufan ilallah, supaya kita mengenal Allah. Karena kullu ma fil Quran, kata Imam Ghazali, semua Quran ini isinya ta'arufun ilallah, supaya kita mengenal Allah dengan thariqatut ta'lim. Begini juga membuat kita zikrullah. Maka ngaji itu kadang-kadang nggak terasa, tahu-tahu tuh setengah jam, 1 jam. Kalau sholat itu kadang-kadang terasa. Kenapa? Kita sholat cuman badannya, hatinya kadang-kadang kemana-mana. Halo? Pikirannya kemana-mana. Pernah nggak Pak? Sholat pikirannya kemana-mana, pernah nggak? Sering. Boleh nggak orang sholat pikirannya kemana-mana? Nggak boleh. Boleh daripada kemana-mana nggak sholat. Tahapan awal boleh, tapi nggak harus berhenti di situ. Lanjutkan. Setelah dzikir lisannya, dzikir kolbinya. Nah, dalam sholat itu mencakup 3. Dzikir lisan, ada tasbih, tahmid, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tasbih, tahmid. Ada bacaan Al-Fatihah, ada takbir Allahu Akbar. Tapi juga ada dzikir qalbinya. Khusyuk, tadabbur. Afara'aytum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kalau dia meresapi itu dia melihat diri. Apa kalian tidak perhatikan air mani yang kalian pancarkan? Dulu kalian asalnya dari apa? Itu kalian ciptakan sendiri atau Allah yang menciptakan? Allah. Kita hanya mengatakan Allah. Afara'aytum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apa kalian enggak perhatikan makanan yang kalian makan, baik biji-bijiannya, baik gandumnya, itu kalian yang menumbuhkan atau Allah yang menumbuhkan? Oh, ternyata Allah yang menumbuhkan. Sampai air yang diminum. Afara'aytumul ma'alladzi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apa kalian enggak perhatikan air yang kalian minum? Itu kalinya menurunkan dari langit atau Allah? Perusahaan air minum Cleo tidak pernah membuat air, dia cuma membuat botol. Airnya siapa yang membuat? Allah. Lah itu makanan dimasak, minuman dimasak. Afara'aytumun narallati turun Antum ansya'tum syajarata am nahnul munsyi'un. Apa kalian enggak perhatikan air yang api yang kalian nyalakan, baik dengan kayunya, gasnya, minyaknya, yang nyiapin kayunya siapa? Gasnya siapa? Minyaknya siapa? Allah, Allah, Allah. Dzikir qalbu ada di situ. Dengan kita memperhatikan alam raya ini, ciptaannya, membaca bukan hanya ayat qauliyah, ayat kauniyah, termasuk membaca diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian apa enggak kalian perhatikan? Dari ujung rambut nih, rambut yang dulunya hitam sekarang putih. Bisa nggak menahan biar nggak putih? Disemir, tetap aja putih. Yang hitam semirnya. Dulu imut-imut, sekarang bukan kota saya loh. Dulu kenceng nih. Wah, sekarang udah agak kendoran. Uban mulai bertabur, pandangan mulai kabur, gigi mulai gugur, pipi mulai kendur, jalannya maju mundur. Kalau pagi-pagi sarapannya bubur, tandanya udah mau masuk. Nah, kamu nggak perhatikan itu. Dzikrul maut itu perintahkan itu.
Aqyasun nas aksaruhum dzikrul maut. Orang yang paling cerdas, yang paling banyak mengingat mati. Dengan ingat mati kita persiapan menghadapi mati. Melupakan mati, mati. Ingat mati, mati. Maka lebih baik ingat mati. Karena dengan itu kita akan mempersiapkan bekal menuju kematian. Dzikir qalbi. Nah, enggak kalah pentingnya dzikrul jawarih. Dzikir anggota badan. Jadi bukan hanya tasbih subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Lah kalau kita ngaji begini kupingnya lagi dzikir nih. Kakinya ini agak geringan dikit-dikit kesemutan, lagi dzikir juga. Anggota badan kita dzikir, rukuk, sujud, berdiri. Lagi sujud, maka gugur dosa-dosanya, ya hakikatnya lagi dzikir dia. Kenapa? Innallaha harraman nar ala asari sujud. Allah haramkan api neraka dari bekas sujud. Yang sujud kan jidatnya. Memang jidat berdiri sendirian. Jidat ditopang sama tangan, topang sama kaki, lutut. Kemudian ini ujung kaki punggungnya sini di bagian telapak juga. Maka orang yang sujud itu diharamkan api neraka. Semoga kita semuanya diharamkan dari api neraka. Lagi gugur dosa-dosa kita dengan sujud itu. Merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah. Maka bacaannya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Kita rendah serendah-rendahnya. Segala puji baginya. Bersamaan dengan zikirnya anggota badan, lisannya berucap, hatinya pun merendahkan diri kepada Allah. Ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang itu merendahkan diri kepada Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Nah ini dzikir diri, dzikir lisan, dzikir alam semesta. Dikira kita dzikir sendiri, oh alam juga berzikir. Ini batu itu dzikir, makanan itu dzikir. Dalam sebuah riwayat Ibnu Mas'ud pernah berkata, ini riwayatnya Imam Bukhari, sahih. Laqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Kami bersama Nabi lagi makan. Ini makanannya bertasbih. Lagi dimakan juga tasbih dia makanannya. Cuman model-model kita ini kan nggak jarang-jarang dengar tasbihnya makanan. Kenapa? Wong kita sendiri juga nggak dzikir. Baru sampai lisannya, belum sampai kolbunya. Makanannya ikut bertasbih. Kami dengar langsung bersama Nabi. Itu makanan, bukan hanya makanan. Di sana bahkan kalau malaikat tasbih itu kan biasa. Batu-batu, gunung-gunung. Nabi Daud ketika lagi bertasbih, ya jimal awibi ma'hu wat-thair. Hai gunung-gunung, batu-batu, burung-burung. Nah, ikutlah kalian bertasbih bersama Daud. Maka Daud lewat itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Batu-batu bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah, baik yang di langit maupun di bumi. Berarti karpet juga tasbih, batu juga tasbih, dzikir juga dia. Cuman kita nggak sadar kita. Pakaian yang kita pakai ini bertasbih, kita nggak sadar. Pohon-pohon, gunung-gunung, lautan. Maka kalau Allah kehendaki, itu zaman Nabi Muhammad SAW di antara mukjizatnya pohon-pohon itu disuruh. Ini Nabi Muhammad mau buang hajat, biar nggak kelihatan orang. Hai pohon merapatlah, pohonnya jalan. Kalau engkau seorang nabi, coba batu itu suruh berenang. Batunya bertasbih. Ketika itu ya ayyuhal hajar, ta'al, hai batu, sini. Batunya renang. Renang nyebrangin kali. Enggak turun surah Al-Kausar itu diantaranya. Lah kok cuman berenang ke sini suruh balik? Kata orang tadi. Hei batu, balik. Balik itu.
bertasbih batu. Sama Kanjeng Nabi ngucapin salam, assalamualaikum. Kayu, bukan hanya orang hidup, batu, kayu yang sudah mati, batang korma. Maka dalam riwayat Nabi biasanya dulu khutbah pakai batang korma. Ketika sahabat yang lihat, kita buatkan mimbar. Mimbar dibuat, dibawa ke depan, batang korma ditaruh. Nangis itu batang korma. Semua sahabat dengar. Semua dengerin, nangis siapa nih? Tangisan kayu. Nabi turun dari mimbar, dielus seperti ngelus anak kecil. Wahai kayu, apa kamu nggak seneng kalau dikuburkan di sini, nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama aku? Rasulullah mendiamkan kayu itu. Kayu nangis dielus-elus. Ini nangis, ada yang lihat istrinya nangis malah dipukul. Melihat anak nangis malah dipukul. Jangan dielus-elus tuh. Kayu aja dielus-elus sama Nabi. Dia lagi zikir. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar. Kayu lagi zikir. Mobil juga lagi zikir. Besi juga lagi zikir. Awibi ma'ahu waddoir. Kamu ikutlah tasbih. Ikutlah berzikir bersama Daud. Burung-burung juga berzikir. Alam raya ini berzikir. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Yang namanya matahari berputar pada porosnya, rembulan berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari, itu juga lagi berzikir. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarna manazila hatta ada kal udunil qadim. Semuanya lagi berzikir di alam semesta. Maka berzikirnya kita itu nanti akan dibalas oleh Allah. Wadhkuruni adzkurkum. Bagaimana Allah berzikir menyebut kita? Apa dia menyebut Zuni, Syahrul, Agus? Enggak. Bagaimana zikirnya Allah kepada hamba? Sesungguhnya Allah berzikir bil ihsan war rahmah wan nikmah fid dunya wal akhirah. Allah akan limpahkan pada kita kebaikan, rahmat, nikmat di dunia sampai di akhirat. Semoga Allah tuntun kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Ini sudah syuruk, kita akhiri dengan doa. Nggak pakai tanya jawab ya. Ya, langsung berdoa. Kita awali dengan baca istighfar Nabi Yunus 3 kali. Siapa yang mengawali doanya dengan istighfar Nabi Yunus, Allah akan ijabah doa-doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon ridhamu dan surgamu. Kami berlindung dari kemurkaanmu dan api neraka-Mu.
Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang telah berbuat baik pada kami. Ya Allah, sayangi mereka, sebagaimana mereka mendidik, menyayangi kami dikala kami masih kecil. Ya Allah, berikan kemudahan dalam segala urusan kami, apa yang menjadi cita-cita kebaikan dunia akhirat kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.